Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ausi? Semoga kita semua diberikan kesehatan nalar, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Ausi masih tetap bersama saya Samantha di segmen Sketsa Berita Ausi. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial dan juga kisah-kisah atau kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak sekali tanda tanya. Kasus yang mengakibatkan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI Muhammad Hasya Atala Syaputra yang berusia 18 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil yang dikemudikan oleh purnawirawan polisi di Jakarta Selatan menjadi sorotan publik. Di media sosial, pembahasan kasus kecelakaan maut yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu ini mendapat ribuan komentar netizen yang meminta keadilan dan juga transparansi kepada pihak terkait. Mereka menganggap Hasya yang sudah meninggal dunia tetapi malah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan. Tidak adil. Padahal dia tertabrak oleh Mitsubishi Pajero yang dikemudikan oleh purnawirawan polisi yang berpangkat terakhir AKBP Eko Setia Budi Wahono. Aparat Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan demi hukum lantaran Hasya meninggal dunia. Alhasil Eko pun bebas tanpa proses hukum meski faktanya nyawa Hasya melayang. Lalu, sebenarnya siapakah Eko ini? Dikutip dari bisnis.com Senin 30 Januari 2023, AKBP Eko Setia Budi Wahono merupakan mantan Kapolsek Cilincing. Dia menjabat Kapolsek Cilincing pada tahun 2021. Saat menjabat, Eko masih berpangkat sebagai kompol. Namanya tak terlalu banyak bersinggungan dengan media. Selama menjabat, ia juga pernah mengadakan kegiatan bagi-bagi sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 pada 13 Januari 2021 di Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum bertugas di Cilincing, ia juga sempat menjabat sebagai Kapolsek di Kalibaru pada tahun 2017 hingga 2018. Seusai menjabat sebagai Kapolsek, Eko diangkat menjadi Wakil Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat atau Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat. Hingga akhir 2021 dia menjadi Kepala Seksi Kecelakaan atau Kasilaka di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jakarta. Selama masa jabatannya yang singkat sebagai Kasih, Eko menanggapi sejumlah kasus kecelakaan di Jakarta. Di antaranya yakni mobil anggota TNI yang terguling di Tol Semanggi pada September 2021 dan kecelakaan antara dua bus Transjakarta pada Oktober 2021. Posisi Eko kemudian digantikan karena dia menjalani masa pensiun. Pada kasus kecelakaan Hasya, kuasa hukum keluarga Hasya saat peristiwa terjadi, Eko menolak membawa Hasya ke rumah sakit. Hal tersebut juga sempat diutarakan oleh beberapa saksi kejadian. Hasya akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah mendapat bantuan dari temannya. Naas, setelah sampai di rumah sakit, Hasya meninggal dunia. Sepekan setelah kejadian, orang tua Hasya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Jakarta Selatan. Setelah menjalani proses penyelidikan selama beberapa bulan, pada 17 Januari 2023, polisi mengirim surat kepada orang tua Hasya. Melalui surat tersebut, polisi menyatakan Hasya sebagai tersangka karena dinilai lalai. Kecelakaan yang dialami oleh Hasya juga disebut kecelakaan tunggal. Saat peristiwa terjadi, hujan turun dan Hasya mengendarai motornya menuju rumah kos setelah pulang dari kampus. Sebuah motor mengerem mendadak menyebabkan jatuh ke arah kanan saat bersamaan mobil yang dikemudikan oleh Eko melaju dan menabrak Hasya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong lagi. Polisi menjelaskan sepeda motor yang dikendarai oleh Hasya melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan kecepatan mobil Eko 30 km per jam. Polda Metro Jaya merencanakan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan ini. Di lain sisi, Kompolnas akan memantau rekonstruksi tersebut agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sobat, jagalah kebersamaan dan jangan hianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Jangan lupa komen di video-video kita dan juga ikuti serta simak segmen kita selanjutnya.
Saya Samantha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.